Shalom Bonerges. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Kasih tos ke kanan kirimu. Katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Yeay. Ayo go on. Lebih semangat lagi. Dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan. Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Panggil Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembahnya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembahnya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembahnya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembahnya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Siapa yang kesukaannya memuji Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Masa depan kita sungguh indah bersama Tuhan. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yeay. Nothing will not be shaken, for you, Lord, are the one which I stand. You're my desire, set me free. You always be there in my life. I will go forward, never look back, 'cause you are with me, to whom shall I give? I won't be scared, I won't be frightened, 'cause you hold the universe in the palm of your hand. Hallelujah. Puji Tuhan. Come on.
universe in the palm of your hand. My delight is in you, Lord. You are Savior of the world. I just can't get it out, get it out, get it out of you. All my hope is in you, Lord. You are all that I adore. I just can't get it out, get it out, get it out of you. Yeah, yeah. Hallelujah. Sekali lagi, nyalakan ayu tapimu. I will not be shaken, for you alone I always stand. You're my desire, is that the dream? You will be there in my life. I will go, never look back, cause you are with me to whom shall I fear? I won't scare, I won't be frightened, cause you hold the universe in the palm of your hand. Oh, my delight is in you, Lord. You're the Savior of the world. I just can't get it out, get it out, get it out of you. All my hope is in you, Lord. You are all that I adore. I just can't get it out, get it out, get it out of you. Haleluya. Ayo tepuk tangan separuh bersama-sama semua. Kaulah kesukaanku Tuhan, haleluya. You're my delight, you're the Savior of the world. You are my hope, you are all that I adore. You're my delight, you're the Savior of the world. You are my hope, you are all that I adore. Never look back, 'cause you are with me, to whom shall I fear? I won't be scared, I won't be frightened, 'cause you hold the universe in the palm of your hand. Yeah! My delight is in you, Lord. You're the Savior of the world. I just can't get it out, get it out, get it out of you. All my hope is in you, Lord. You are all that I adore. I just can't get it out, get it out, get it out of you. All my life is in you, Lord. You're the Savior of the world. I just can't get it out, get it out, get it out of you. All my hope is in you, Lord. You are all that I adore. I just can't get it out, get it out, get it out, get it out, get it out of you. Yeah. Biar boleh buat Tuhan Yesus lebih lagi. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat terbaik kita, amin. Saya mau tanda yang terangkat yang semangat memuji Tuhan hari ini. Come on, lebih lagi semangat tuh kasih buat Tuhan, haleluya. Yeay. Woo. Haleluya. Sekali musik memuji Tuhan, come on. Like your love, Jesus, when the calf is side for me, Jesus, my friend. There's not like your love, Jesus, when the calf is side for me, Jesus, my friend. Come on.
like your love, Jesus. When I get beside for me, my Jesus, my friend. Sing it. There's nothing like your love, Jesus. When I get beside for me, my Jesus, my friend. You sacrifice for me, freedom now on me, make me whole again. You sacrifice for me, freedom now on me, make me whole again. You have called me friend. You have called me friend. You are my best friend, Jesus. You are my best friend. Yeah. Hallelujah. Sing it. There's none like your love, Jesus. When I get beside for me, Jesus, my friend. There's no like your love, Jesus. When I get beside for me, Jesus, my friend. Come on. There's no like your love, Jesus. When I get beside for me, Jesus, my friend. Singing, singing. There's no like your love, Jesus. When I get beside for me, Jesus, my friend. You have called me friend. You have called me friend. You have called me friend. You are my best friend, Jesus. You are my best friend. You have called me friend. You have called me friend. Come on, sing it. You are my best friend, Jesus. You are my best friend. Hallelujah, hallelujah. You are my best friend. Come on, sing it. You are my best friend. Singing, singing. You are my best friend. Come on, let me smile lagi. You are my best friend. You are my best friend. You have called me friend. You have called me friend. Yes. You are my best friend, Jesus. You are my best friend. You have called me friend. You have called me friend. Come on. You are my best friend, Jesus. You are my best friend. You have called me friend. You have called me friend. You are my best friend, Jesus. You are my best friend. You are my best friend. Hallelujah. Sahabat terbaik kiranya Yesus Kristus, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Yang lebih lagi bersuka cita di sore hari ini, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Bapa di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan di sore malam hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu boleh ada di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkau-lah satu-satunya juru selamat di dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau-lah Allah yang setia di dalam setiap detik kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau percaya Bapa, kami mau pegang janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Mari Bu Wonder Girls di tempat ini sama-sama kita katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Engkau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari sama-sama. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Engkau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku.
tempat ini dengan segenap hatimu. Katakan, ku sembah Kau Allah. Amin. Bapa dan Sahabat. Terima kasih Tuhan. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati. Terima kasih Tuhan. Yesus kekuatan hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Sekali lagi rekan muda buat dan dengan segenap hatimu sama-sama katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Hanya Yesus Tuhan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Sekali lagi katakan, Yesus kekuatan hidupku. Hidupku hanya Kau Tuhan. Kekuatan hidupku. Hanya Yesus, hanya Kau yang layak disembah. Hanya Yesus, selamanya. Kekuatan hidup kami. Hanya Yesus, harapan di hidup kami. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Hanya Kau yang layak disembah. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus Tuhan. Tiada yang lain Kau Yesus. Hidup kami milikmu, hidup kami untuk menyembahmu. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Lebih lagi kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Lebih lagi kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari Bonerges lebih lagi. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, sembah kudus, amin. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi sama-sama katakan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Pada hari ini kami telah bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat segala yang baik yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami telah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar suara gembala sidang kami Tuhan. Maka kami percaya dalam suara gembala sidang kami Ibu Pendeta Darneti Pariaji, ada hikmat-hikmat yang baru yang Tuhan mau beri buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Sobat-sobat muda Bonerges, puji nama Tuhan. Kita telah menyembah, kita telah memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin Bapak Saudara. Maka izinkan saya untuk membacakan suara gembala sidang kita Ibu Pendeta Darneti Pariaji pada hari ini untuk sobat-sobat muda Bonerges tempat ini. Maka dengan tema erat dengan Allah, Romawi pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga, hidup kudus dan selalu hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua agar senantiasa hidup dalam kekudusan. Agar kami semua
menjadi warga kerajaan sorga. Agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi kedua, erat dengan Allah. Ada 4 hal untuk kita bisa erat dengan Allah. Yang pertama, erat dengan Allah artinya mengerti apa yang diperbuat Allah. Yohanes 15 ayat 15. Erat dengan Allah artinya kita punya hubungan. Maka erat dengan Allah kita mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Erat dengan Allah itu berarti kita mengerti apa yang diperbuat Allah. Erat dengan Allah itu berarti mengenal isi, hati, dan rencana Allah. Mengerti kehendak Allah. Erat dengan Allah itu berarti kita mengenal rahasia-rahasia kerajaan Allah. Lukas 8 ayat 10. Yang kedua, erat dengan Allah artinya melakukan apa yang diperintahkan Allah. Yohanes 15 ayat 13-14. Firman Tuhan menyatakan bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya Allah. Sebagai sahabat Allah, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain dan melakukan segala perintahnya. Sebagai sahabat Allah, kita harus mengasihi Tuhan setiap waktu. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menuruti perintahnya. Yohanes 14 ayat 15. Yang ketiga, erat dengan Allah artinya percaya kepada Allah. Ibrani 11 ayat 7. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang mempercayainya. Semakin kita mempercayai Tuhan, semakin dekat kita mengenalnya. Iman itu percaya kepada jalannya Tuhan. Walaupun terkadang kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Iman itu percaya walaupun belum melihat. Iman itu adalah mempercayai Tuhan. Sekalipun kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Yang keempat, erat dengan Allah artinya kita berjalan bersama dengan Allah. Yohanes 10 ayat 4. Seorang gembala domba akan selalu berjalan di depan domba-dombanya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus sebagai gembala agung, ia akan menuntun domba-dombanya, yaitu kita-kita ini. Dalam hidup ini terlalu berbahaya jika hidup kita sendiri tanpa Tuhan. Karena iblis selalu berusaha menghancurkan kita. Yohanes 10 ayat 10a. Erat dengan Allah artinya kita berjalan dengan Allah. Dan Allah akan berjalan di depan kita untuk menuntun kita. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sobat-sobat benar guys, kita bersyukur kita telah dengar suara gembala sidang kita terasi Ibu Pendeta Dagneti Pariaji. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk lebih lagi diberkati kebenaran firman Tuhan. Lebih lagi kita mau menyembah Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan demi kesempatan yang indah Tuhan berikan dalam hidup kami. Maka hari ini kami bersyukur sebagai anak-anak muda, hari ini kami percaya Tuhan yang tuntun langkah kami ke tempat ini. Tuhan yang terlalu mengerti setiap detail kecil yang kami butuhkan. Maka kami bersyukur Tuhan Yesus yang menuntun setiap kami untuk datang dengar firman-Mu. Maka hari ini kami mau jadi anak-anak yang baik yang mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu hari ini. Maka kami yang duduk diam, kami seperti Maria yang duduk diam di kakinya Tuhan, dengar suara-Mu Tuhan. Kami percaya kami memperoleh bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil oleh siapapun juga. Maka firman itu akan berakar, bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan, dengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini, karena Dia Immanuel, Allah beserta kita, amin. Bapak Ibu Saudara, sobat-sobat benar guys, mari kita teduhkan hati kita.
Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa-Ku datang untuk menyembah. Bapa-Ku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta, Kau yang bertahta. Dalam lemah Kau sempurna, dalam lemah Kau sempurna. Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan kami Tuhan. Terimalah hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Yo, sekali lagi nyatakan, Kau kuatkan kami. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Katakan Immanuel, Immanuel, Tuhan besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Nyatakan Dia Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, amin, amin. Dia selalu beserta kita. Engkau Allah beserta. Nyatakan Immanuel, Immanuel, Immanuel.
bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Kita sembah Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Nyatakan imanmu pada Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau setia Tuhan. Yesus setia. Yesus tak pernah meninggalkan kami. Haleluya, pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, setiap kami memuji-Mu, setiap kami menyembah-Mu. Kasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan, Kau senantiasa bersama kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Dia Tuhan yang sempurna, Dia Tuhan bersama kita. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna. yes Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, Ayo kita sembah Tuhan. ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Ya Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. katakan kebesaran Tuhan.
hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Come on, jemaat Tuhan, nyatakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. It's all about you, Jesus. Father, we worship Him, Jesus. Hallelujah. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Setiap kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama dengan firman Tuhan, haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Satukan hati kita bersama-sama. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau Allah yang menjadikan kami boleh ada sampai hari ini. Tuhan, kami bangga, kami bersyukur, kami bersuka cita. Kalau kembali di sore hari ini, Tuhan boleh pilih kami, Tuhan boleh panggil kami, untuk kami boleh datang berkumpul beribadah di tempat ini. Bahkan kami boleh tersambung secara live streaming. Kami berdoa ya Tuhan, kami telah menyembah dan kami telah memuji-Mu. Kami percaya, kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkenan, Engkau disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Tiba pada saat hari ini Tuhan, kami mau rindu, mau buka telinga, mau buka hati. Kami mau diajar, kami mau diubahkan, kami mau terima yang terbaik kebenaran dari firman Tuhan. Hamba bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang telah Tuhan beri. Hamba minta ampun sama Tuhan. Kami berdoa agar setiap lidah bibir perkataan yang keluar dari perkataan hamba bukan perkataan yang sia-sia, namun perkataan yang mengajar, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, bahkan menjadi rema bagi setiap kami. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, agar kami pulang, kami membawa pengenalan yang baru akan Tuhan. Kami memperbaiki hidup kami, diri kami.
dan kami hidup dalam pertobatan-Mu Tuhan. Kami berdoa agar siapapun kami yang sakit, kami terima kesembuhan, kami terima kelegaan, kami terima pertolongan, kami terima mujizat yang daripada Tuhan. Berkati ibadah KKR Kaum Muda Borges tempat ini. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi satu nama yang hidup, nama yang begitu mengasihi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh kembali silakan duduk setiap rekan-rekan muda yang hadir pada hari ini. Dan izinkan saya menyapa setiap jemaat Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah, dan selamat sore. Angkat tangannya sama-sama. Ada shalom Borges. Ada sukacita pada hari ini, amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Senang boleh kembali diberikan kepercayaan sama Tuhan, boleh melayani tempat ini saudara. Suatu sukacita yang besar kalau kita di hari Sabtu jam 5 sore, orang lain banyak yang pakai waktunya untuk pergi kemana. Tapi saya bersyukur saudara yang hadir tempat ini, saudara yang menyaksikan ibadah pada hari ini, saudara pasti pulang diberkati Tuhan. Ada amin? Amin. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Oke, kita akan tampilkan tema firman pada saat sore hari ini saudara. Temanya adalah baik versus benar. Jadi temanya pada hari ini adalah baik versus benar. Seringkali kalau kita menghadapi situasi, kita seringkali menghadapi sebuah kondisi, seringkali ya kita diperhadapkan antara mau jadi baik atau mau jadi benar. Betul ya? Kadang-kali kita diizinkan sama Tuhan, kita diperhadapkan, kita mau jadi orang yang baik atau jadi orang yang benar nih. Dan kita akan belajar sama-sama, seharusnya seperti apa sih yang Tuhan mau. Tuhan mau kita jadi baik atau Tuhan mau kita jadi benar. Dan saya berdoa agar, saya percaya anak-anak muda pasti sering ngadepin ini. Dan saya berdoa agar saudara menemukan jawabannya di dalam Tuhan, katakan amin. Amin, kita boleh tampilkan di slide selanjutnya saudara. Yang pertama adalah terjemahan versi bahasa Inggris. Arti dari baik adalah good, sama-sama bilang good. Good, baik. Kalau kita ngomong tentang baik saudara, baik itu relatif, betul ya. Apa yang saudara pandang baik, belum tentu di pandangan orang lain juga baik. Sebagai contoh gini saudara, kalau nanti saya paling sering kok kalau Kelapa Gading makan bakmi ya, karena bakmi Kelapa Gading enak-enak. Namun kalau misalnya saudara keluar dari ibadah, saudara pengen banget makan bakmi, saudara pulang, saudara makan di sebuah restoran bakmi, itu baik buat saudara, benar ya. Namun tidak baik buat saya, kenapa? Karena saya punya asam lambung. Jadi kalau saya makan bakmi, asam lambung saya kambuh saudara. Jadi apa yang dipandangkan seorang baik, belum tentu baik untuk orang lain. Jadi baik itu relatif. Ada keberhasilan dalam pekerjaan, itu baik buat saudara. Karena saudara jadi naik jabatan, saudara naik gaji. Belum tentu buat orang lain yang performanya nggak bagus. Jadi kalau kita ngomong tentang baik, baik itu relatif. Apa yang saudara pandang baik, belum tentu baik buat orang lain. Apa yang saya pandang baik, belum tentu juga baik buat saudara. Namun apa yang kata kedua yang kita harus pelajari, kata kedua adalah benar atau terjemahan adalah righteous, sebuah kebenaran. Kalau kita lihat saudara, apa arti dari righteous? Yaitu benar adalah bertindak sesuai dalam hukumnya Tuhan. Kalau kita lihat ditampilkan di sini saudara, baik adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri atau orang lain. Dan benar adalah suatu tindakan yang berdasarkan kebenaran dalam Kristus. Dan pertanyaannya saudara yang pertama, apakah baik dan benar tidak bisa berjalan secara bersamaan? Apakah kita dalam setiap kehidupan ini kita harus memilih antara mau jadi baik atau mau jadi benar? Atau kita mau jadi benar atau mau jadi baik? Kita akan belajar sama-sama kalau kita diperhadapkan antara pilihan mau jadi baik atau mau jadi benar, kita akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara siap diberkati? Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan. Kita tampilkan ayatnya di Mazmur 85 ayat yang ke-10. Saya bacakan bagi setiap jemaat Tuhan. Mazmur 85 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Saudara, saya nggak mau saudara salah paham. Jadi saya ambil terjemahan bahasa lain. Boleh lihat slide selanjutnya. Mazmur 85 ayat yang ke-10 versi Holman Christian Standard Bible. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Faithful love and truth will join together. Righteousness and peace will embrace. Kalau kita tadi pakai bahasa versi Indonesia, diterjemahkan kebaikan dan kebenaran seharusnya bercium-ciuman.
Namun saat kita lihat dari terjemahan versi Inggrisnya, faithful love atau yang bisa dibilang kebaikan dan truth, itu diartikan kebenaran. Saat itu menjadi sebuah kesatuan akan menghasilkan kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera. Kalau kita berbicara tentang kebaikan atau kebenaran, itu adalah dua karakternya Tuhan, katakan amin. Kita percaya Tuhan kita penuh dengan murah hati, katakan amin. Murah hati artinya baik, saudara. Dan saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, katakan amin. Seharusnya dua karakter itu harus berjalan bersamaan. Seharusnya kalau saudara melakukan kebenaran di dalam Tuhan, otomatis pasti mendatangkan kebaikan. Dan kalau saudara melakukan kebaikan atas dasarnya kebenaran, hasilnya akan mendatangkan kebaikan juga buat orang lain. Namun seringkali kita salah memilih kebaikan yang kita lakukan. Kita memilih kebaikan yang tidak membangun orang lain. Kita seringkali melakukan kebaikan yang tidak jadi berkat buat orang lain. Kita seringkali melakukan kebaikan yang mau-maunya kita sendiri aja, saudara. Benar ya, seringkali kita diperhadapkan mau jadi baik atau jadi benar. Saudara saking saudara gak mau melakukan kebenaran, saudara takut sama ikutin arus, saudara memilih udah deh, daripada gak enak kita beda sendiri, udah kita ikut-ikutan aja deh. Apa yang saudara pandang baik tapi tidak didasari kebenaran adalah sebuah kesalahan. Namun saat saudara melakukan kebenaran di dalam Kristus, saudara pasti akan berlaku baik di mata Tuhan. Pilihannya adalah saudara mau dipandang baik di mata manusia atau dipandang baik di mata Tuhan. Dipandang Tuhan. Tapi seringkali kita diperhadapkan, kita lebih sering memilih, udah deh apa yang dipandang manusia baik aja itu yang saya lakukan deh. Meskipun itu salah di mata Tuhan, meskipun itu jauh dari apa yang Tuhan mau, tapi seringkali kita memilih langkah yang paling mudah, jadi baik di pandangan orang. Satu hal yang saudara harus ingat, sampai kapanpun, saudara tidak bisa menyenangkan semua orang. Sampai kapanpun. Dan itu bukan tanggung jawab saudara. Apapun yang saudara lakukan, gak bisa menyenangkan semua orang. Apapun yang saudara mau perbuat, seringkali saudara pengen banget, Tuhan saya pengen banget orang gak marah sama saya. Tuhan saya pengen banget semua orang sayang sama saya. Tuhan saya pengen banget semua orang mengasihi saya. Tapi seringkali saat saudara memilih sebuah jalan, saudara tidak bisa menyenangkan semua orang. Benar ya? Namun saat saudara melakukan kebaikan berdasarkan kasih dan kebenaran sama Tuhan, itu pasti mendatangkan kebaikan buat dia. Saudara, kalau saudara mungkin masih anak sekolah saudara ya, pasti kalau lagi ujian pasti ada yang sering nanya-nanya gitu ya. Nomor ini dong, nomor ini dong, nomor ini dong. Saat saudara mempertaruhkan kebenaran saudara untuk sebuah hal yang dipandang orang baik, saudara akan melakukan kesalahan di mata Tuhan. Makanya saya pernah punya teman saudara. Jadi kalau dia ditanya lagi ujian, dia diem aja gitu. Nutupin ujiannya gitu ya kalau ditanya. Tanya, nomor satu gitu. Dia diem aja, nutupin. Tapi teman saya ada satu lagi, dia minta tolong sama satu lagi. Dia kasih tahu dan akhirnya ketahuan sama gurunya. Diambil kertasnya, dirobek kertasnya. Keluar, gak ikut ujian. Padahal dia mau melakukan kebaikan di mata temannya. Tapi kalau kebaikan tidak didasari oleh kebenaran, akan mendatangkan kesengsaraan buat saudara. Kita akan belajar kebaikan seperti apa sih yang Tuhan mau. Kita akan belajar apa sih kebenaran yang mendatangkan kebaikan buat setiap kehidupan kita. Kita boleh lihat tampilkan di slide selanjutnya Pak. Yang pertama adalah kebaikan yang tidak didasari oleh kebenaran. Ini adalah kebaikan yang sering kali diterapkan sama orang dan ini adalah kebaikan yang salah. Kita akan belajar, saya buat ilustrasinya agar saudara dapat mudah untuk mengerti. Kebaikan yang tidak didasari oleh kebenaran, slide selanjutnya. Yang pertama adalah kebaikan yang tidak didasari oleh kebenaran, yaitu salah sasaran. Saudara memberikan kebaikan yang salah sasaran terhadap orang lain. Seringkali saudara melakukan kebaikan, saudara memberi kebaikan, memberi kasih saudara sama orang yang bukan datangnya daripada Tuhan. Lalu kebaikan saudara akan menjadi sia-sia. Apa yang saudara lakukan untuk orang yang bukan dari Tuhan, saudara melakukan kebaikan, saudara melakukan pengorbanan tapi salah sasaran, saudara akan menjadi timbul membuat kebaikan saudara menjadi sia-sia. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang ilustrasi ini saudara, kita lihat tampilkan ayatnya di slide selanjutnya. Matius 7 ayat yang ke-6, kita akan baca bersama. Matius 7 ayat yang ke-6 kita baca bersama. 3, 2, ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Kita boleh tampilkan slide yang sebelumnya Pak. Kebaikan yang tidak didasari oleh kebenaran salah sasaran, kebaikan saudara akan menjadi
sia-sia. Ada beberapa waktu lalu saya melayani setelah ibadah ada yang altar call. Anak muda bilang, Pak kemarin saya dipukul pacar saya Pak. Anak cewek gitu saudara, dipukul oleh pacarnya. Terus Pak doakan saya biar dapat kekuatan. Oh saya bilang enggak, kekuatan yang dari Tuhan mau ada saudara melangkah keluar dari hubungan yang salah. Karena kalau saudara memberikan kebaikan sama orang yang salah, tidak menghasilkan apa-apa. Saudara bilang, Kak saya pengen belajar setia Kak, seperti Tuhan Yesus telah setia. Bukan pada pasanganmu kalau saudara belum menikah. Saudara bukan punya tanggung jawab untuk mengasihinya seumur hidup, mengampuninya seumur hidup, belum waktunya. Tapi saat saudara sudah diikat sama Tuhan, disempurnakan cinta saudara sama Tuhan, saudara bertanggung jawab untuk terus bangun pertobatan, bangun pengampunan seumur hidup. Tapi kalau saudara masih pacaran dipukul, gitu. Tinggalkan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya berbicara di atas kebenaran. Saudara jangan sampai memberikan kebaikan saudara tidak didasari oleh kebenaran. Karena akan sia-sia. Pak, mungkin Tuhan mau buat saya belajar kali Pak untuk taat sama Tuhan. Bukan. Belum waktunya. Saat saudara sudah menikah, saat saudara sudah terikat oleh janji setia pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan, saudara baru melakukan itu. Namun kalau saudara memberikan kebaikan saudara sama orang yang belum waktunya, saudara suatu hari nanti saudara akan menghadapi gejolak hati saudara yang lebih parah daripada itu. Bahkan banyak hamba Tuhan yang bilang ya, kalau pacarnya udah digebukin, dia dipukul, dia nikahnya dimutilasi katanya. Dan, itu benar saudara, true. Saat seorang pasangan saudara belum bertanggung jawab 100% sama saudara, saudara juga masih makan dari uang saudara sendiri, bahkan juga dari orang tua saudara. Tapi saudara lebih bela orang itu daripada orang tua saudara. Saudara sedang melakukan kebaikan yang tidak didasari oleh kebenaran. Saudara yang punya pasangan, saudara buka mata lebar-lebar. Saudara yang lagi menjalani sebuah hubungan, buka mata lebar-lebar. Mumpung masih ada kesempatan. Saat saudara udah menikah, saudara tutup mata rapat-rapat berdoa sama Tuhan. Tapi saat saudara masih berhubungan, saudara tanya sama Tuhan. Ini orang yang dari Tuhan atau bukan? Ini layak terima kebaikan saya atau enggak? Ini layak terima pengorbanan saya atau enggak? Namun kebaikan yang saudara berikan kepada orang yang salah sasaran, seperti rasa-rasanya saudara melemparkan mutiara kepada babi. Enggak ada gunanya. Saudara harus berdoa hari-hari ini. Tuhan, saya memberikan kebaikan buat orang ini. Saudara berdoa sama Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Apakah dia orang yang dari Tuhan? Apakah dia layak terima kebaikan saudara? Saat saudara melakukan kebaikan atas dasar kebenaran, saudara akan sertakan Tuhan terlebih dahulu. Saudara akan tanya Tuhan terlebih dahulu. Namun saat saudara memberikan kebaikan saudara sama apa yang saudara mau dan saudara nggak tanya sama Tuhan terlebih dahulu, kebaikan saudara akan jadi sia-sia. Kak, saya pacaran udah 5 tahun kak, 10 tahun kak, 15 tahun kak. KPR rumah juga udah lunas kak. Tapi percuma saudara, apa yang mau saudara bangun? Saudara berdoa hari ini, kalau saudara jalanin sebuah hubungan, doa minta orang yang dari Tuhan, katakan amin. Doa minta sama Tuhan dengan waktunya Tuhan, katakan amin. Dengan caranya Tuhan, katakan amin. Jadi kebaikan saudara nggak menjadi sia-sia. Saudara mau jadi baik buat teman saudara, sahabat saudara. Tapi dibilangin bandel banget, keras kepala banget, stubborn banget. Saudara doa sama Tuhan, ini teman yang dari Tuhan atau bukan? Dia layak terima kebaikan saudara atau bukan? Supaya kebaikan saudara tidak menjadi sia-sia. Saudara temenin teman saudara, temenin terus 24 jam kali 7 selalu standby. Nomor telepon saya selalu ready buat kamu. Kalau ditelepon langsung diangkat, di chat langsung dibalas. Tapi kalau saudara bilangin tentang kebenaran, enggak, kamu harus begini, harus taat sama Tuhan, harus cinta sama Tuhan terlebih dahulu, baru cinta pasanganmu, dia cuma iya dong, besok balik lagi. Benar ya, buang-buang waktu saudara. Buang-buang waktu saudara. Kebaikan saudara harus dilakukan atas dasar kebenaran. Agar kebaikan saudara tidak menjadi sia-sia. Ilustrasi yang tadi Pak. Saat saudara memberikan kebaikan yang tidak didasari oleh kebenaran, salah sasaran kepada orang lain, akan membuat kebaikan saudara menjadi sia-sia dan ujung-ujungnya tidak menghasilkan apa-apa dan ujung-ujungnya tidak mempermuliakan nama Tuhan. Saat saudara berlaku kebaikan, seharusnya tujuan utamanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Namun seringkali saudara melakukan kebaikan yang tidak didasari oleh kebenaran, saudara nggak bawa pikiran saudara berpikir dengan clear, saudara akan memberikan kebaikan saudara menjadi sia-sia, tidak menghasilkan apa-apa, dan ujung-ujungnya tidak mempermuliakan nama Tuhan. Saudara harus paham ini. Saat saudara sedang berjalan dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah kehidupan, saudara diperhadapkan antara saudara mau jadi baik atau jadi benar. Doa sama Tuhan.
tanya sama Tuhan, apakah ini orang yang dari Tuhan atau bukan. Kalau Tuhan memang taruh di hati saudara untuk saudara layani temanmu, layani saudaramu, layani sahabatmu, layani pasanganmu, doain sama Tuhan. Kalau dia orang yang dari Tuhan, kebaikan yang saudara lakukan akan menghasilkan nama Tuhan dipermuliakan. Agar kebaikan yang saudara lakukan tidak menjadi sia-sia. Agar waktu yang saudara berikan tidak menjadi sia-sia. Agar yang saudara tuangkan, emosi saudara, waktu saudara, energi saudara, ujung-ujungnya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kalau saudara punya teman sahabat yang udah stubborn banget dibilangin, datang ke gereja, udah ampunin ini, begini. Tapi dia stubborn, keras kepala. Tinggalkan. Akan ada waktunya Tuhan akan menyelamatkan dia dengan caranya Tuhan. Tapi seringkali, kita suka ambil perannya Tuhan. Kita berpikir kalau bukan saya yang temenin, kalau bukan saya yang layanin, ini orang hancur berantakan. Biar Tuhan yang lakukan bagiannya. Kehidupan orang lain, kehidupan kita di tangan Tuhan, katakan amin. Tapi seringkali kita mengambil porsinya Tuhan. Kita berpikir, Pak, kalau saya nggak melakukan kebaikan buat dia, Pak, itu nanti hidupnya makin hancur, Pak. Atau gimana, Pak, cara dia ke gereja, Pak, enggak? Kehidupan dia, kehidupan saudara dan saya, itu di tangan Tuhan. Bukan di tangan orang lain. Bukan di tangan manusia lain. Dan Tuhan bukan hanya mengasihi saya, dia bukan hanya mengasihi saudara, namun dia mengasihi kita semua. Jadi stop untuk jadi Tuhan atas hidup orang lain. Jadi stop untuk jadi pahlawan yang kesiangan. Stop untuk jadi orang yang pengen jadi pahlawan padahal bukan waktunya. Namun kalau saudara dipercayakan sama Tuhan untuk melayani dia, saudara akan diberikan damai, sejahtera, kekuatan untuk saudara bisa ngelewatinnya. Namun kalau itu bukan yang dari Tuhan, saudara jangan berupaya jadi Tuhan atas hidup orang itu. Benar ya? Seringkali saat saudara menjadi sebuah hubungan, saya ngomong ini karena kita ibadah anak muda. Kita ngomong, Pak, tapi pasangan saya aslinya baik, Pak. Cuma kalau emosi memang suka pukul-pukul dikit. Bukan dari Tuhan, Pak. Bukan dari Tuhan. Saat kita mau bilang itu dari Tuhan, harus mendatangkan damai sejahtera. Makanya pesan saya, sebagai hamba Tuhan yang berbicara pada hari ini, saat saudara punya pasangan, saudara buka mata lebar-lebar. Saudara lihatin semua, dari ujung sampai ujung. Benar ya? Ini baik buat saya atau enggak? Ini benar buat saya atau enggak? Ini ujung-ujungnya untuk mempermuliakan nama Tuhan atau enggak? Kalau bukan untuk mempermuliakan nama Tuhan, tinggalin. Kebaikan yang saudara lakukan harus didasari oleh kebenaran. Agar tidak menjadi sia-sia. Agar apa yang saudara lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Agar apa yang saudara korbankan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi yang pertama adalah saat saudara melakukan kebaikan tidak didasari oleh kebenaran, salah sasaran terhadap orang lain, kebaikan saudara akan menjadi sia-sia. Energi saudara akan sia-sia dan ujung-ujungnya tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dan ilustrasi yang kedua, kebaikan yang tidak didasari oleh kebenaran, yaitu salah sasaran terhadap diri sendiri. Kalau tadi kita belajar salah sasarannya terhadap orang lain. Kita memberikan kebaikannya untuk orang lain. Namun ini kita belajar ilustrasi yang kedua, kita salah sasaran, kita memberikan kebaikan kita hanya untuk diri kita sendiri. Kita maunya menang sendiri. Kita maunya semua hal yang kita lakukan bermuara tentang kita. Saat kita memberikan kebaikan yang tidak didasari oleh kebenaran, salah sasaran. Pengennya diri sendiri aja yang diberkatin. Pengennya diri sendiri aja yang diuntungin. Pengennya diri sendiri aja yang menang. Pengennya diri sendiri aja yang diuntungkan. Hasilnya apa saudara? Ilustrasi yang tadi akan menjelaskan bahwa saat saudara memberikan kebaikan yang didasari oleh kebenaran, akan menjadikan diri saudara memiliki sifat yang egois, selfish. Saat saudara selalu melakukan kebaikan, keuntungan hanya untuk diri saudara sendiri, saudara akan menjadi punya sifat yang tamak, greedy, rakus. Karena semua tentang diri saudara sendiri. Saudara melakukan kebaikan hanya untuk mikirin diri saudara sendiri. Dan ujung-ujungnya akan mengakibatkan saudara akan mengalami kesengsaraan, penderitaan, misteri atau kemelaratan di waktu yang akan datang. Saat saudara mau melakukan kebaikan, tapi cuma mau untung sendiri saudara, dengar baik. Itu tidak akan mempermuliakan nama Tuhan. Karena saat saudara berpikir diri saudara ada pemeran utama dalam hidup saudara, saudara salah. Pemeran utama dalam hidup saudara adalah Tuhan Yesus. Yang harus paling diutamakan, dipentingin perasaannya adalah perasaannya Tuhan. Bukan perasaannya saudara. Makanya seringkali saudara berdoa sama Tuhan, saudara minta sama Tuhan, seringkali nggak sesuai dengan apa yang saudara ingin rasakan. Benar ya?
Namun saya percaya apa yang Tuhan beri buat saudara akan mendatangkan kebaikan Tuhan di waktunya Tuhan. Meskipun kadang-kali, kok rasanya bukan ini yang saya mau ya Tuhan. Kok seringkali, kok bukan ini Tuhan yang saya doakan. Ini bukan rasa aman yang saya inginkan. Tapi Tuhan lebih tahu dari apa yang saudara tahu. Saat saudara melakukan kebaikan hanya untuk menguntungkan diri saudara sendiri, saudara akan jadi orang yang egois. Saudara akan menjadi mental korban. Kalau saudara lagi ngalamin Tuhan, saudara lagi diizinkan sama Tuhan untuk melewatin sebuah proses, saudara akan nge-labeling diri saudara sebagai korban. Saudara akan menganggap diri saudara yang paling menderita seumur hidup saudara. Benar ya? Karena saudara bermuara tentang diri saudara sendiri. Tentang saudara sendiri. Saya diberkati sekali saudara, saat saya melayani Tuhan, saat saya doain seorang jemaat, saya berpikir hidup saya yang paling sulit. Saya berpikir hidup saya yang paling menderita. Saya pikir hidup saya kayaknya yang paling gak ada sukacita-sukacitanya. Namun saat saya berdiri melayani Tuhan, saya dengar kesaksian orang. Saya dengar pergumulan seseorang, menyadarkan saya, waduh, kalau saya di posisi itu mungkin saya gak kuat. Akhirnya membuat saya bersyukur sama Tuhan. Jadi saat saudara melakukan segala sesuatu, tidak bermuara untuk diri saudara sendiri, tapi untuk Tuhan, saudara akan gak jadi orang yang egois, gak jadi orang yang tamak. Orang yang tamak maunya untung sendiri saudara. Karena saya selalu bilang, berkat yang saudara miliki hari ini bukan untuk saudara sendiri. Ada berkat keluargamu, ada berkat untuk masa depanmu, ada berkat untuk sekitarmu. Jangan jadi orang yang egois. Saat saudara mau berlaku kebaikan, jangan mau untung sendiri. Apa yang saudara lakukan harus semuanya bermuara kepada Tuhan. Bukan bermuara untuk diri saya sendiri. Oh, kalau saya mau melakukan ini, saya pengen begini supaya saya diuntungkan. Supaya saya yang menang. Supaya saya yang di atas. Supaya saya yang jadi nomor satu. Akan menghasilkan saudara memiliki hidup yang melarat di kemudian hari. Karena saudara mau menang sendiri. Tapi Tuhan mau saudara melakukan kebaikan atas dasar kebenaran. Saudara gak salah sasaran. Saudara gak cuma mikirin diri saudara sendiri. Saudara gak cuma mikirin keuntungan saudara sendiri. Tapi saudara mementingkan perasaannya Tuhan. Pikirannya Tuhan. Yang diutamakan adalah Tuhan. Saat saudara lagi dalam pilihan jadi baik atau benar, saudara jangan pilih jadi baik buat diri saudara sendiri. Gak akan membangun diri saudara. Gak akan menguatkan iman saudara. Gak akan jadi berkat buat saudara. Ujung-ujungnya apa? Tidak mempermuliakan nama Tuhan. Itulah kebaikan yang tidak didasari oleh kebenaran. Saat saudara memberikan kebaikan, saudara salah sasaran. Terhadap orang yang bukan dari Tuhan. Terhadap diri sendiri dengan keegoisan saudara. Dan kita akan belajar, kebaikan apa sih yang Tuhan mau sebenarnya? Kebaikan apa sih yang Tuhan mau kita lakukan dalam setiap kehidupan kita? Saudara siap diberkati Tuhan? Kita kasih tepuk tangan dulu dong, biar gak tegang nih saudara ya. Oke, slide selanjutnya. Yang kedua adalah kebaikan yang didasari oleh kebenaran. Kita boleh lihat slide selanjutnya Pak. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 38. Kita baca ayat ini secara bersamaan saudara. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 38. 3, 2, ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saat saudara baca nanti di rumah, saudara baca ayat lengkap di Matius 22 ayat yang 34 sampai bawah. Itu para ahli Taurat tanya, hukum apa yang harus dilakukan? Dan Tuhan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Bagaimana cara kita melakukan kebaikan yang didasari oleh kebenaran? Yang pertama adalah, kita boleh lihat ilustrasinya. Kebaikan yang didasari oleh kebenaran yang pertama adalah mengutamakan Tuhan. Melakukan perintah Allah yang utama dan yang pertama. Saat saudara, balik lagi saya bilang, saat saudara mau memberikan kebaikan saudara berdoa sama Tuhan, saudara tanya sama Tuhan. Utamakan Tuhan dulu. Sebelum saudara melangkah, sebelum saudara memberi, saudara harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Agar kebaikan saudara nggak salah sasaran. Agar kebaikan saudara nggak menjadi sia-sia. Yang paling utama yang harus saudara jaga adalah perasaannya Tuhan. Kalau saudara lakukan ini, apakah ini akan menyakitkan hatinya Tuhan? Benar ya? Tuhan nggak pernah nyakitin hati saudara.
Tuhan gak pengen nyakitin hati saudara. Seringkali kita nyakitin hati Tuhan. Dengan ketidaksetiaan kita. Dengan ketidakpercayaan kita. Dengan keraguan-raguan kita. Saat saudara ragu hari ini, saudara sedang mempertanyakan kuasa Allah. Saat saudara sedang khawatir hari-hari ini, saudara sedang mempertanyakan kuasa Allah. Saat saudara sedang takut hari-hari ini, saudara sedang mempertanyakan kuasa Allah. Namun bagaimana cara kita bisa melakukan kebaikan atas dasar kebenaran? Pentingkan perasaannya Tuhan. Utamakan Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat dalam hidup saya? Saat saudara udah terima jawaban dari Tuhan, saudara baru lakukan ini. Kolose 3:23. Slide selanjutnya Pak. Saya bacain ayat ini buat saudara. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Ini ayat yang saya percaya saudara pasti tahu sekali ayat ini. Firman Tuhan bilang apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita tampilkan ilustrasi yang tadi Pak. Saat saudara memberikan kebaikan yang didasari oleh kebenaran, yang pertama saudara harus mengutamakan Tuhan. Melakukan perintah Allah yang utama dan sebagai yang pertama. Dan yang kedua, lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau saudara mau melakukan kebaikan untuk dipandang orang baik, sebagai saudara dikenal sebagai, oh ya ini Glenn orang yang baik itu ya. Kalau saudara tujuan utamanya hanya supaya dipandang manusia lain baik, saudara sedang melakukan kebaikan dengan cara yang salah. Makanya, kadangkali kebaikan yang kita lakukan nggak selalu semerta-merta baik untuk semua orang. Makanya tadi saya bilang di awal, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita nggak bisa buat semua orang happy. Tapi yang paling utama adalah lakukan segala sesuatu yang sudah lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saat saudara sudah doa sama Tuhan, Tuhan saya harus buat apa ya Tuhan? Supaya saya nggak nyakitin orang, supaya saya nggak jahat sama orang, supaya saya nggak jatuhin orang, supaya orang nggak salah paham sama saya. Tuhan, saudara doa sama Tuhan. Tuhan akan kasih hikmat buat saudara. Tuhan akan kasih kebijaksanaan buat saudara bisa melangkah. Dan apa yang Tuhan mau adalah saudara lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau saudara gantungkan rasa saudara pengen dipandang baik sama manusia, saudara pengen dipandang baik, terkenal oh generous banget, oh orangnya baik sekali, baik banget. Tapi saudara lakukan itu supaya saudara bisa memegahkan diri saudara sendiri. Sia-sia saudara ujung-ujungnya. Maka yang Tuhan mau saat saudara melakukan kebaikan, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saat saudara diperhadapkan, pilih jadi baik atau pilih jadi benar. Pilihlah jadi baik di mata Tuhan, bukan pilih jadi baik di mata manusia. Saat saudara mau dipilih, dikasih pilihan sama Tuhan, jadi benar atau enggak, pilihlah jadi benar di mata Tuhan. Agar kebaikan Tuhan dicurahkan buat saudara. Ini yang Tuhan mau saudara. Saat saudara mau melakukan kebaikan yang didasari oleh kebenaran, saudara akan mengutamakan perasaannya Tuhan. Dan yang kedua, saudara akan melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk diri saudara sendiri. Dan ujung-ujungnya, apa yang saudara lakukan akan mempermuliakan nama Tuhan. Mari hari-hari ini saudara ingat, saat saudara diperhadapkan, jadi baik atau benar, itu bukan sebuah pilihan. Itu harus berkesinambungan, harus menjadi satu. Saudara akan berlaku benar dan akan mendatangkan kebaikan. Dan saudara akan melakukan kebaikan yang didasari oleh kebenaran. Namun satu kali lagi saya bilang sama saudara, bukan tanggung jawab saudara, bukan tugas saudara untuk menyenangkan semua orang. Karena nggak akan bisa. 1000 kebaikan saudara akan dilupakan dengan satu kesalahan saudara. Saudara mau berusaha sekencang apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, dengar baik. Manusia kalau mandang kita, 1000 kebaikan itu akan dilupakan dengan satu kesalahan. Saudara udah baik, 10 tahun berteman, 10 tahun bersahabatan bagai kepompong. Tapi saat saudara melakukan satu kesalahan, dia langsung sebar ke semua orang. Dia orang jahat. Oh dia orang yang nusuk saya. Karena dia pengen dekat, dia bisa nusuk saya. Padahal enggak. Namanya manusia ya. Ada kalanya kita bertindak, kita nggak sengaja, atau kita mungkin sengaja. Kita nggak sengaja untuk buat dia kecewa atau buat dia sedih. Namun memang manusia seperti itu saudara. 1000 kebaikan yang saudara lakukan akan dilupakan karena satu kesalahan. Namun ada kabar baik buat saudara. 1000 kesalahan yang saudara lakukan, Tuhan nggak pernah pandang ini saudara. Satu pengampunan yang untuk mengampuni saudara. Saat manusia memandangnya dengan cara seperti itu, Tuhan
menyempurnakannya. 1000 kesalahan saudara, Tuhan gak pernah pandang hina saudara. Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan masih memberikan saudara nafas kehidupan hari ini. Artinya Tuhan masih memberi kesempatan saudara bertobat sama Tuhan. Saudara masih bisa nafas hari ini, karena pertandingan saudara belum selesai hari ini. Saudara masih diberikan nafas kehidupan sampai hari ini, karena Tuhan mau saudara kembali bertobat di dalam Tuhan. Tuhan mau saudara melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Tuhan mau saudara melakukan kebaikan di mata Tuhan. Tapi dengar baik saudara, kalau saudara pengen berupaya untuk menyenangkan semua orang, saudara akan menuai kecewa. Tapi dengar baik, ada karunia dan ada kasih dari Tuhan. 1000 kesalahan saudara tidak membuat Tuhan memalingkan wajahnya dari saudara. Dia tetap mengasihi saudara. Dia tetap mengampuni saudara sampai hari ini. Kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan sama Tuhan. Selama masih ada kesempatan, lakukan bagianmu. Mendekat sama Tuhan. Lakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Agar saudara dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dan yang terakhir, saya boleh undang rekan-rekan pemusik, worship team. Yang terakhir, 3 cara agar dapat melakukan kebaikan di mata Tuhan. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan di atas segalanya. Dan yang kedua, melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, minta hikmat untuk berani melakukan kebenaran. Satu hal yang paling sulit saudara. Saat saudara melakukan kebaikan yang benar di mata Tuhan, saudara harus mengasihi Tuhan di atas segalanya. Saudara harus melakukan kebenaran firman Tuhan yang kedua. Dan yang ketiga, saudara harus minta hikmat untuk berani melakukan kebenaran. Seringkali kita tuh gak berani lawan arus. Kalau kita buat kebenaran di mata Tuhan, kita akan dibenci orang lain. Saat saya bertindak benar, saya takut gak diindahkan sama orang lain. Seringkali makanya kita memilih jadi baik yang tidak didasari oleh kebenaran. Tapi yang Tuhan mau, saudara minta hikmat sama Tuhan. Agar saudara diberikan keberanian, hikmat sama Tuhan. Untuk saudara bisa memperkatakan hal yang benar. Untuk saudara bisa memikirkan hal yang benar. Agar saudara bisa memperlakukan hal yang benar. Kalau saudara memilih untuk, udah saya ikut arus aja Pak. Saya ikut arus aja Kak, daripada saya ribet. Daripada ntar saya dimusuhin orang. Daripada saya ntar dibenci orang. Dengar baik. Yang ikutin arus cuma bangkai. Yang ikutin arus cuma sampah. Saudara bisa cek, ikan tidak berenang ikutin arus. Ikan berenang lawan arus. Kenapa? Kalau ikan berenang ikutin arus, ujung-ujungnya dia nyasar di pantai kayak paus. Ujung-ujungnya dia jatuh ke air terjun, mati. Kalau saudara hidup hari-hari ini, rasa-rasanya Tuhan mau saya melawan hal yang normal orang lakukan. Ya, jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah garam agar engkau dapat mengasinkan. Apa gunanya saudara garam tapi tidak dapat mengasinkan? Akan jadi diinjak-injak, tidak ada gunanya. Saudara hari ini minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, saya tahu kok yang benar kayak gimana Tuhan. Tapi saya gak mampu untuk ngelakuinnya. Karena kalau saya ngelakuin, saya akan dibenci banyak orang. Saya akan menentang banyak orang. Namun Tuhan ada di pihak saudara. Kalau saudara melakukan kebenaran di mata Tuhan. Saudara minta kekuatan yang dari Tuhan. Saudara bisa lawan arus. Saudara bisa hidup dengan mempermuliakan nama Tuhan. Kalau saudara memilih untuk ikutin arus, orang ini juga sama-sama jahat kok, udahlah. Daripada kita nggak diterima di pergaulan ini, udahlah. Enggak, saudara sama dengan bangkai. Sesuatu yang tidak hidup. Tuhan mau saudara jadi pembeda, katakan amin. Bagaimana cara saudara bisa jadi the best, the biggest di bidangnya? Jadi pembeda. Saudara yang lagi kuliah, saudara yang lagi sekolah, banyak banget minta doain Kak, biar ujian saya berhasil. Ujian saya nilainya baik. Saudara harus lawan arus, orang lain gak belajar, saudara belajar. Orang lain bikin contekan, saudara belajar dengan sungguh-sungguh, lawan arus. Kak, saya mau pelayanan yang setia di mata Tuhan. Saudara harus lawan arus. Yang lain pelayanan 5 sesi, 15 sesi, 20 sesi mungkin seharian. Tapi firman gak ada yang masuk satu pun. Ujung-ujungnya apa? Saudara nyasar, nyangkut di pantai. Pelayanan saudara gak jadi apa-apa nanti. Ujung-ujungnya saudara datang ke leader saudara, Kak, saya tidak bertumbuh Kak dalam pelayanan. Bukan salah gerejanya, bukan salah divisi pelayannya, salah saudara sendiri.
Saudara yang dipanggil untuk melayani Tuhan hari ini, saudara dipercayakan melayani 3-5 sesi, mungkin 2 sesi atau 1 sesi. Saudara harus makan lebih banyak seharusnya daripada jemaat. Saudara harus makan lebih banyak. Saudara harus lebih gemuk kayak saya gini ya. Harus lebih gemuk, makannya lebih banyak. Tuhan mau itu saudara. Tuhan mau saudara jadi pembeda, katakan amin. Bagaimana cara saudara terima kemenangan? Gimana cara saudara jadi unggulan di antara generasi saudara? Lawan arus. Lawan arus. Ada orang yang ngelakuinnya cuma 2-3 langkah, saudara harus lakuin lebih banyak langkah. Agar saudara menerima kebaikan dalam hidup saudara yang didasari oleh kebenaran. Saudara mau berhasil, saudara mau diindahkan pelayanan saudara, lakukan hal yang benar. Pikirkan hal yang benar. Berani memperkatakan hal yang benar. Meskipun resikonya saudara gak disukai sama orang. It's okay. Yang penting Tuhan suka sama saudara. Ada orang yang gak senang sama saudara karena saudara ngomongnya terlalu benar banget sih, terlalu lurus banget sih. It's okay. Yang penting Tuhan mengindahkan saudara. Yang penting Tuhan berkenan sama saudara. Gak ada hal yang lebih penting. Gak ada hal yang lebih menguntungkan. Gak ada hal yang lebih indah selain Tuhan mengindahkan saudara. Selain Tuhan berkenan sama saudara. Selain Tuhan jatuh cinta sama saudara. Tuhan udah begitu mengasihi kita. Gak usah dipertanyakan kebaikan apa yang Tuhan udah lakukan. Begitu banyak. Kalau kita mau bahas 1 hari juga gak habis. Pertanyakan diri saudara, apa kebaikan yang saudara lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Pasti 2 menit aja udah habis. Tapi hari-hari kita harus rubah perspektif kita. Jangan lagi mempertanyakan kebaikan Tuhan seperti apa. Pertanyakan dalam hati saudara, apa kebaikan yang sudah saya lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan? Saudara dipanggil untuk jadi terang, katakan amin. Saudara dipanggil untuk jadi pembeda, katakan amin. Saudara dipanggil untuk punya misi, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan karunia yang Tuhan beri bukan untuk diri saudara sendiri. Saudara harus jadi berkat. Saudara harus jadi inspirasi. Saudara harus jadi panutan. Agar setiap orang yang melihat saudara, dia melihat kasih Kristus. Dia melihat keindahan kasih Kristus. Dia melihat keindahan cintanya Kristus buat kita. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan, amin. Kita boleh pakai berdiri saudara. Saudara diberkati Tuhan, katakan amin. Yang diberkati boleh saudara tangan-tangannya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kita mau datang menyembah nama Tuhan, kita mau datang memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Syukur bagimu. Kami bermazmur, kami bersyukur, Yesus, Yesus Tuhan. Mari sama-sama di hadapan Tuhan. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari sama-sama katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan sama-sama saudara. Aku hendak bersyukur padamu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena
keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari dengan segenap hatimu katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Hanya namamu ya Tuhan kami, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan dan keadilan Tuhan yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Dengan segenap hatimu sama-sama, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa namamu Tuhan, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari angkat tanganmu dengan iman sama-sama. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Engkau ya Tuhan, betapa ajaib, agung dan adil kasih-Mu buat kami. Namamu Tuhan, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, ya Tuhan, Tuhan, betapa mulianya kasih-Mu ya Tuhan, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan. Sekali lagi katakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi, kita akan terima yang terbaik. Sama-sama kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada malam hari ini. Kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Tubuhmu dan darahmu
tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Mari semua kita boleh sambut firman, kita bangkit berdiri sama-sama. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kembali terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami telah menyembah, kami telah memuji, kami telah bersorak-sorai mengagungkan keindahan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kami telah diberkati oleh firman Tuhan, biar mengajar, menegur, menguatkan kami. Dan tiba pada saat malam hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk terima yang terbaik, sakramen perjamuan kudus, terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami untuk layak terima yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Mari bersama-sama dengan iman ikuti doa saya bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, yang tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama dengan keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami bersama dengan keluarga mulai hari ini kami tidak terkapar di meja operasi, kami tidak terkapar di rumah sakit, kami tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, aku tidak sakit ginjal, tidak cuci darah. Aku tolak sakit jantung, jantungku sempurna sehat. Aku tolak sakit mah, aku tolak demam berdarah. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama saudara kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Kembali dengan iman bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, yang tercurah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku janji bertobat, tolak dosa, tolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama dengan keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doa kami penuh dengan kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, Tuhan buat kami berhasil. Aku tolak segala fitnah atas diri kami. Aku tolak fitnah atas keluarga kami. Aku tolak fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi. Kami berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, kami pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna. Oleh darah Yesus, paru-paruku sempurna. Oleh darah Yesus, darahku normal. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, aku tolak darah manis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah,
aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan, tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit, urapi, leverku sempurna sehat, aku tolak sakit perut, aku tolak sakit mah, hari ini aku sembuh. Silakan Anda berdoa masing-masing, naikkan doa pengharapan di hadapan Tuhan. Tuhan dengar hatimu, Tuhan dengar pergumulanmu, Tuhan tahu yang terbaik dalam setiap kehidupanmu. Naikkan doamu di hadapan Tuhan dengan iman, percaya Tuhan punya rancangan yang indah, Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya jawaban yang terindah dalam setiap kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama-sama yang keempat, Tuhan Yesus, Engkau yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana selama 40 tahun makan tidur diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus kami pun diberkati Tuhan, dicukupi Tuhan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baju baru, artinya kami mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku mulia, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut sepatu baru, artinya penyoroh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku diangkat naik, tidak turun, jadi kepala, tidak jadi ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, studiku, pelayananku, keluargaku diberkati Tuhan. Puluhan kali ganda, ratusan kali ganda, segala penderitaan, segala penyakit hari ini disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Saudara, teman-teman yang bawa minyak urapan, juga setiap jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah online. Saudara yang bawa minyak urapan, ada minyak urapan, saudara boleh angkat minyak urapannya tinggi-tinggi. Kita akan berdoa bagi minyak urapan. Tuhan Yesus kami beri perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias, tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Kami percaya minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan roh jahat. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu. Maka kami berdoa, setiap botol, setiap pot, setiap tetes dari minyak ini mengandung janji Allah di dalamnya. Artinya diolesi kepada yang sakit terima kesembuhan. Diolesi kepada pintu-pintu rumah, Tuhan jaga, lindungi, sertai. Diolesi kepada anak-anak muda menjadi generasi juara, the best, the biggest di bidangnya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa, hamba menyerahkan setiap lembar pokok doa yang telah ditulis oleh setiap jemaat Tuhan. Bapak Hendrik Simbolon diberkati Tuhan, bahkan juga Bapak Rinto, Ibu Jailani diberkati, bahkan juga setiap apapun yang telah menulis lembar pokok doa di tempat ini diberkati Tuhan. Tuhan, mereka menulis dengan iman mereka sebab mereka percaya pertolongan datangnya dari Tuhan. Mereka menulis dengan hati mereka sebab kami percaya di mulut kami ada kuasa, doa kami didengar dari kerajaan sorga. Kami berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang hadir, setiap rekan-rekan muda yang hadir, bahkan setiap apapun jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah secara live streaming. Bahkan siapapun kami yang menyaksikan, kami yang belum kenal Tuhan sekalipun. Tuhan sentuh hati setiap kami. Kami percaya Tuhan di dalam keselamatan ada pertolongan Tuhan. Di dalam keselamatan daripada Tuhan ada pengampunan dosa. Di dalam keselamatan dari Tuhan ada mujizat, ada jalan keluar, ada penghiburan, ada kekuatan yang melimpah. Tuhan, kami ucapkan berkat, berkati setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, apapun pergumulan tantangan mereka hari-hari ini. Dengar baik, Tuhan ada buat kamu. Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mengampuni kamu. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan siapapun yang telah ambil bagian dalam pelayanan tempat ini. Diberkati Vander, diberkati Bang Jose, diberkati seluruh rekan-rekan tim worship diberkati. Bahkan juga Mas Dwi bersama dengan rekan-rekan pemusik diberkati. Rekan-rekan Tiberias Choir diberkati, tim Asyir, tim event, tim sound, tim multimedia. Bahkan juga yang telah menjaga kebersihan area ruangan ibadah ini. Kami diberkati Tuhan. Juga kami berdoa menyerahkan gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia. Bahkan besok hari akan menjalani ibadah Minggu Raya. Tuhan sertai, Tuhan berkati.
Dimanapun ibadah demi ibadah dilangsungkan, disertai oleh tanda kuasa mujizat yang daripada Tuhan. Diberkati yang terkasih Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami ucapkan berkat senantiasa agar damai, sukacita, perlindungan dinyatakan dalam kehidupan hamba-Mu yang terkasih, bersama dengan anak cucu menantu dalam perlindungan berkat Tuhan yang sempurna. Diberkati para pemimpin kami, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama dengan keluarga diberkati, Kak Argo Pariaji bersama dengan keluarga diberkati, Born Again Youth Ministry kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa agar setiap agenda Gereja Tiberias Born Again Youth yang kami jalani adalah agendanya Tuhan. Kami berdoa agar melalui acara demi acara kami menjangkau banyak jiwa-jiwa. Kami mempermuliakan hanya nama Tuhan. Bahkan berkati Tuhan perjalanan pulang kami, kemanapun arah dan tujuan kami setelah ini. Kami doa tolak celaka, tolak mara bahaya, tolak maut. Kami berdoa kami pulang damai sejahtera kami gak dicuri, sukacita kami gak dicuri. Bahkan kami berdoa apapun yang telah ditabur pada hari ini, firman Tuhan yang telah kami dengar mengubah pola pikir kami, mempertobatkan hidup kami, agar semakin hari kami semakin berpikir yang benar, berkata yang benar, berlaku yang benar, agar melalui hidup kami anak-anak muda, kami jadi terang, kami jadi inspirasi, dan kami mempermuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan besok hari mereka akan melayani, mereka akan beribadah dengan damai sukacita yang baru daripada Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami rindu untuk terima berkat dari kerajaan surga. Mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan aminkan setiap doa berkat yang disampaikan di malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat, kasih, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari arah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Maranatha, agar keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga, yang diberkati Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Bersama-sama dengan bangga kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom guys. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya.